Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Jumari Anak Iblis. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Lastri dan Sukarjo adalah pasangan kaya yang terlihat sempurna dari luar. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Pada tahun 1950, di rumah besar 2 lantai yang menonjol di antara bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya. Rumah itu dikelilingi oleh perkebunan luas yang menghasilkan sayuran dan buah-buahan segar, serta peternakan yang makmur. Di mata warga desa, mereka adalah lambang keberhasilan, punya harta yang melimpah, dan gaya hidup yang terhormat. Namun di balik kemewahan itu, ada kekosongan yang semakin terasa. Lastri meski memiliki segala kemewahan, merasa hidupnya hampa karena satu hal. Ia belum juga dikaruniai seorang anak. Apa gunanya semua harta ini jika tak ada yang meneruskan? Pikirnya setiap hari. Sukarjo, suaminya, telah berkali-kali mengatakan bahwa mereka masih punya waktu. Tapi dalam hati kecilnya, ia juga menyimpan rasa frustasi. Tahun demi tahun berlalu, dan Lastri semakin terisolasi dalam kegelisahan. Setiap kali ia bertemu dengan tetangga atau keluarganya, selalu ada pertanyaan yang menyayat hati. Kapan kamu punya anak, Lastri? Atau belum juga ngisi ya? Tekanan ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam rumah mereka. Orang tua Sukarjo seringkali melontarkan sindiran halus, menyebutkan pentingnya keturunan dalam keluarga. Tak ada yang akan mewarisi semua ini, kalau kamu tak cepat-cepat memberikan cucu. Ucap Ibu Sukarjo suatu sore dengan nada tegas. Lastri hanya bisa tersenyum pahit dan menahan tangisnya setiap kali mendengar kalimat seperti itu. Setiap pertemuan keluarga, Lastri terpaksa berhadapan dengan wajah-wajah yang menatapnya penuh pertanyaan. Ia merasa menjadi bahan pembicaraan di belakang, seolah ketidakmampuannya untuk hamil adalah aib yang besar. Mungkin ada yang salah dengan tubuhku. Pikirnya berulang kali, merasa putus asa. Sukarjo meski tetap memberikan dukungan, tak dapat sepenuhnya memahami beban mental yang dialami istrinya. Setiap hari Lastri mulai menyalahkan dirinya sendiri, tubuhnya, bahkan hidupnya. Waktu tidur Lastri kini sering dipenuhi oleh mimpi-mimpi buruk tentang rumah kosong yang sunyi, tanpa suara tawa anak-anak. Ia bangun di tengah malam, menatap ke jendela, dan menangis dalam diam. Apa gunanya semua ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kehampaan yang dirasakan Lastri semakin parah, hingga suatu hari ia mendengar kabar tentang seorang dukun dari desa seberang yang dikenal mampu membantu wanita mandul. Dukun itu tidak sekedar menawarkan obat tradisional, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap, ritual goib yang diyakini bisa memanggil kekuatan dari alam lain untuk memberikan keturunan. Lastri awalnya ragu, takut dengan apa yang akan terjadi. Namun desakan batinnya untuk menjadi seorang ibu akhirnya mengalahkan ketakutannya. Mungkin ini satu-satunya jalan, gumamnya. Ia tak membicarakan rencananya pada Sukarjo, takut suaminya akan melarang atau menganggapnya bodoh. Dengan diam-diam, Lastri pergi ke desa seberang, menempuh perjalanan beberapa jam melewati hutan kecil yang memisahkan desanya dengan desa lain. Hati kecilnya terus meronta, tapi langkahnya semakin mantap ketika ia mendekati gubuk tua di pinggir desa, tempat sang dukun tinggal. Sesampainya di sana, dukun tersebut menyambut Lastri dengan tatapan dalam dan senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam gubuk itu, aroma dupa tebal memenuhi udara, bercampur dengan bau minyak mistis yang kuat. Dukun itu seorang pria tua yang tubuhnya kurus dan matanya tajam. Mulai berbicara tentang harga yang harus dibayar jika Lastri ingin mendapatkan anak.
Aku bisa membantumu, Nyonya, kata sang dukun sambil menatap tajam ke arah Lastri. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Keturunan yang kau inginkan akan datang, tapi dia tidak datang sendirian. Lastri terdiam, tak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud sang dukun. Namun pikirannya sudah tertutup oleh keputusasaan. Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Sang dukun mengangguk pelan, lalu mulai mempersiapkan ritual. Malam itu, dalam sunyi yang hanya diisi suara hutan dan gesekan angin, Lastri menjalani ritual kelam. Dukun itu menyuruhnya duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari bunga-bunga mistis dan garam. Sebatang dupa besar dinyalakan, asapnya membumbung tinggi, dan mantra-mantra mulai diucapkan dalam bahasa kuno yang tidak dipahami Lastri. Suara mantra tersebut semakin lama semakin keras, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tangan Lastri bergetar, namun ia tetap bertahan, yakin bahwa ini adalah jalan menuju kebahagiaannya. Tiba-tiba, Lastri merasakan hawa dingin yang tak biasa, seperti ada sesuatu yang melingkupi tubuhnya. Ia merasakan sentuhan lembut namun dingin di perutnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya, bisikan-bisikan dari dunia lain. Matanya terpejam, namun di dalam gelap ia melihat bayangan-bayangan samar dari anak-anak yang tertawa dan menangis sekaligus. Ritual itu selesai saat matahari hampir terbit, dan sang dukun dengan tegas berkata, "Anakmu akan datang. Tapi ingat, ada sesuatu yang mengikuti." Lastri kembali ke rumah dengan hati yang penuh kecemasan sekaligus harapan. Ia tidak sepenuhnya mengerti makna peringatan itu, namun yang ia pedulikan hanyalah bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu. Malam itu, bulan purnama menyinari desa dengan sinar pucat, memantulkan bayangan kelam di antara pepohonan. Udara terasa dingin, dan suara binatang malam terdengar dari kejauhan, menambah suasana yang menegangkan. Lastri kembali ke gubuk sang dukun. Kali ini lebih mantap, meski rasa takut masih menggelayuti di hatinya. Di dalam gubuk itu dukun tua telah menyiapkan segalanya. Dupa besar menyala, asap membumbung tinggi, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk yang bercampur dengan bau tanah basah. Sang dukun duduk bersila di sudut, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang asing. Lastri hanya bisa duduk di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan bunga-bunga mistis. "Nyonya, ingat baik-baik," ucap sang dukun dengan suara serak. Membuka mata perlahan. "Ritual ini bukanlah permainan. Apa yang kau minta akan datang, tapi setiap permintaan ada bayarannya." Lastri menunduk, tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Apapun itu, aku akan terima. Aku hanya ingin seorang anak," bisiknya pelan. Dukun itu tersenyum kecil, menyeringai seperti seekor serigala yang baru saja menangkap mangsa. "Baiklah, jangan menyesal nanti," ujarnya sambil mulai melanjutkan ritual. Asap semakin tebal, dan mantra yang diucapkan semakin cepat, seperti melodi aneh yang menyerap ke dalam tubuh Lastri. Suara detakan jantung Lastri semakin keras di telinganya. Ia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seperti ada sesuatu yang sedang masuk ke dalam rahimnya. Tiba-tiba, ia merasa berat di perutnya, seolah-olah ada beban yang menekan dari dalam. Matanya berkunang-kunang, namun ia tetap bertahan. Beberapa menit kemudian, ritual berakhir. Dukun itu berdiri perlahan, mengusap keringat di dahinya. "Sudah selesai, Nyonya," katanya. "Sekarang pulanglah, tunggu hasilnya." Lastri mengangguk lemah, lalu berdiri dan berjalan tertatih meninggalkan gubuk itu di luar. Angin malam berembus pelan, tetapi terasa menusuk hingga ke tulang. Dalam hati, ia masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah ia sepakati malam itu. Namun ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi yang cerah, Lastri terbangun dengan perasaan aneh di perutnya.
Ia merasakan mual yang tak biasa dan tubuhnya terasa lemas. Ia segera menyadari bahwa mungkin ini tanda kehamilan. Dengan hati berdebar, ia menemui tabib desa untuk memastikan. "Lastri, kau mengandung," ujar sang tabib sambil tersenyum. "Dan bukan hanya satu anak, kau mengandung anak kembar." Mendengar kabar itu, Lastri merasa tubuhnya lemas. Ia tak percaya bahwa permintaannya telah terwujud. Rasa bahagia dan cemas bercampur aduk di dalam hatinya. Ketika Lastri pulang, Sukarjo yang sedang duduk di beranda rumah melihat istrinya dengan ekspresi heran. "Dari mana, Tri?" Tanyanya sambil berdiri dan mendekati Lastri. "Mas," jawab Lastri dengan suara gemetar. Aku hamil, Mas. Bukan hanya satu anak, tapi 2. Anak kita kembar." Sukarjo terdiam sejenak, matanya membesar tak percaya. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi penuh kebahagiaan. "Syukur alhamdulillah, akhirnya Tri, Allah mendengar doa kita," katanya sambil memeluk istrinya erat-erat. Lastri tersenyum lemah di pelukan suaminya, namun di dalam hatinya ia masih ada firasat buruk yang tak bisa ia hilangkan. Kecemasan tentang ritual goib yang telah ia lakukan di malam purnama itu terus menghantui pikirannya. Meskipun Sukarjo tampaknya begitu bahagia. "Mas, aku takut," kata Lastri pelan saat mereka duduk di ruang tamu sore itu. Sukarjo menatapnya dengan kening berkerut. "Takut apa, Tri? Kau seharusnya bahagia. Ini yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun." "Aku juga bahagia, Mas. Tapi aku tak bisa melupakan sesuatu. Aku merasa ada yang gak beres. Aku merasa ada yang aneh dengan kehamilan ini." Sukarjo tersenyum, mengusap rambut istrinya. "Sudah, Tri, jangan berpikir macam-macam. Ini berkah dari Tuhan. Kau harus percaya, semua akan baik-baik saja." Namun di balik wajah optimis Sukarjo, Lastri tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tidak tahu apa yang sedang menunggu mereka di masa depan, tapi perasaan itu semakin kuat setiap harinya. Hari-hari berlalu, dan Lastri mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang lebih jelas. Perutnya semakin membesar, dan setiap kali ia merasakan gerakan dari dalam rahimnya, ada campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Sukarjo semakin bersemangat menanti kelahiran anak kembar mereka. Ia bahkan sudah menyiapkan kamar khusus di rumah mereka yang luas, dengan kasur empuk dan mainan bayi yang diletakkan di sana. "Tri, lihat ini," ujar Sukarjo suatu hari sambil menunjukkan sebuah boneka kayu yang ia beli dari pasar. "Ini buat anak-anak kita nanti. Lihat betapa indahnya." Lastri tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan rasa takut yang semakin membayangi pikirannya. "Iya, Mas, semoga mereka sehat nanti." Namun setiap malam, Lastri tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi-mimpi buruk seringkali datang, memperlihatkan bayangan-bayangan gelap dari malam ritual itu. Di dalam mimpinya ia selalu melihat 2 sosok anak kecil yang tertawa dalam kegelapan. Tapi salah satu dari mereka selalu tampak tidak wajar, seperti bayangan hitam yang melayang-layang di antara pepohonan. "Apa yang telah kulakukan?" bisik Lastri pada dirinya sendiri setiap kali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kegembiraan yang dirasakan Sukarjo semakin membuat Lastri merasa terjebak dalam lingkaran kebingungan. Meski kehamilan ini membawa harapan, bayangan-bayangan ritual kelam dan firasat buruk terus menghantui mereka berdua. Hari itu, awan tebal menggantung rendah, membuat desa terpencil di Jawa Barat tampak lebih sunyi dan mencekam dari biasanya. Udara di rumah besar milik Lastri dan Sukarjo terasa berat, seolah menandakan sesuatu yang tak beres akan terjadi. Di dalam rumah, suasana tenang. Lastri terbangun di ranjang dengan wajah pucat, mengerang kesakitan saat kontraksi datang semakin sering. Bidan desa yang membantu persalinan tampak cemas, tangannya gemetar, meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Tarik nafas dalam, Bu.
anak-anakmu hampir lahir, kata sang bidan, menenangkan Lastri yang keringatnya mulai membanjiri di dahinya. Soekarjo berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang dan penuh kekhawatiran. Ia menggenggam sapu tangan erat-erat, keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Bagaimana Bu Bidan? Apa semuanya baik-baik saja? Tanyanya dengan nada gelisah. Bidan hanya mengangguk pelan, tidak berani memberi jaminan. Ia tahu, kehamilan ini penuh dengan keanehan. Ia juga mendengar bisik-bisik di desa tentang ritual gelap yang Lastri lakukan untuk mendapatkan anak. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal goib. Ia hanya harus fokus pada tugasnya, membantu Lastri melahirkan. Tiba-tiba, Lastri berteriak keras. Tubuhnya tegang saat dorongan terakhir datang. Aduh, tolong, Mas, erangnya. Dan kemudian, terdengar suara tangisan. Suara yang biasanya ditunggu-tunggu dengan kebahagiaan oleh orang tua. Namun kali ini suara tangisan itu terdengar aneh, serak, dan menyakitkan. Seolah datang dari makhluk yang terjebak antara dunia manusia dan alam lain. Bidan menarik nafas panjang, dan wajahnya seketika memucat. Ya Allah, bisiknya. Matanya terbelalak melihat bayi pertama yang keluar dari rahim Lastri. Bayi itu tidak seperti bayi manusia, tubuhnya kecil dan tidak berbentuk sempurna. Lebih mirip gumpalan ari-ari yang bergerak, namun hidup. Tangannya kecil seperti cakar, dan wajahnya tidak berbentuk sempurna. Tapi yang paling mengerikan, bayi itu menangis. Tangisan menyayat yang membuat darah Soekarjo membeku. Apa ini? Soekarjo mendekat. Suaranya terdengar penuh ketakutan. Ini bukan anak kita. Lastri, meskipun kelelahan, berusaha melihat ke arah bayinya. Wajahnya seketika berubah menjadi ngeri. Mas, itu bukan bayi. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Bidan mencoba tetap tenang, namun tangan gemetar saat ia menaruh bayi itu di atas kain. Saya tidak tahu, Pak. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kepanikan itu, Lastri mulai merasakan kontraksi lagi. Bayi kedua mulai lahir, dan kali ini bayi itu tampak normal, tapi tidak bergerak. Bidan memeriksa wajahnya semakin cemas. Bayi ini tidak bernyawa, katanya dengan suara parau. Soekarjo tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Dua bayi, satu lahir dalam wujud yang mengerikan, satu lagi tampak seperti bayi normal, tetapi mati. Di antara tangisan histeris Lastri dan keraguan Bidan, Soekarjo merasa dirinya berada di ambang kegilaan. Ia melihat ke arah bayi pertama yang berbentuk gumpalan itu, yang masih menangis dengan suara mengerikan. Suara itu meresap ke dalam pikirannya, memukul-mukul kesadarannya seperti genderang perang. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Soekarjo tiba-tiba. Dengan langkah tergesa-gesa ia meraih pisau dapur yang ada di meja dekat ranjang. Ini bukan anak kita. Ini kutukan. Kita harus menghentikannya. Mas, apa yang kau lakukan? Lastri berteriak dengan wajah pucat. Namun Soekarjo sudah dikuasai ketakutan dan kegilaan. Dengan satu gerakan cepat dan brutal, Soekarjo menusukkan pisau itu ke tubuh bayi yang berbentuk mengerikan itu. Tangisan bayi itu berhenti seketika. Bayi tersebut terdiam, tubuhnya tak lagi bergerak. Suasana menjadi sunyi mencekam, seperti waktu berhenti sesaat. Semua orang di ruangan itu terdiam, tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Darah menetes ke lantai, dan Soekarjo terengah-engah memegangi pisau yang masih di tangannya. Wajahnya penuh dengan keputusasaan, sementara Lastri menutup wajahnya dengan tangis tertahan. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini suara itu datang dari bayi kedua, bayi yang tadinya dianggap mati. Bidan yang masih terpaku kaget, segera mendekati bayi kedua. Dia hidup, serunya tak percaya.
bayi ini hidup. Lastri menatap Soekarjo dengan air mata berlinang. Mas, bayi kita selamat. Dia hidup, Mas. Soekarjo masih terguncang oleh apa yang baru saja ia lakukan. Melihat ke arah bayi itu, wajahnya campur aduk antara rasa lega dan ketakutan. Ia melihat bayi itu yang kini menangis dengan suara yang normal, seperti bayi pada umumnya. Ini Jumiati, bisik Lastri sambil mengusap bayi yang baru saja menangis itu. Anak kita, Jumiati. Namun meski bayi itu kini tampak sehat, bayang-bayang kelahiran mengerikan dan tindakan Soekarjo yang nekat tetap menghantui mereka. Tidak ada yang bisa melupakan bayi pertama. Makhluk aneh yang lahir bersama Jumiati dan mati di tangan ayahnya sendiri. Meskipun kelahiran Jumiati membawa harapan, perasaan bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti hati Soekarjo dan Lastri. Dan mereka belum tahu bahwa tindakan Soekarjo malam itu akan membuka pintu bagi kekuatan gaib yang tak pernah mereka bayangkan. Tahun demi tahun berlalu, namun suasana di rumah besar milik Lastri dan Soekarjo tidak pernah kembali normal sejak malam kelahiran Jumiati. Rumah yang megah itu kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak berkesudahan. Soekarjo, yang dulu pria penuh kasih, telah berubah menjadi sosok dingin dan kasar. Setiap kali ia melihat Jumiati, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan amarah. Lastri yang dulunya tegar, kini selalu tampak takut dan tak berdaya di hadapan suaminya. Jumiati, yang seharusnya menjadi cahaya dalam kehidupan mereka, tumbuh dengan keterbelakangan mental. Pada usianya yang ke-8, tubuhnya terlihat seperti anak seusianya, namun mentalnya tidak berkembang normal. Ia sering berdiam diri di sudut rumah, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Namun di balik ketenangannya, di siang hari, ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menakutkan, mulai merasuki dirinya saat malam tiba. Soekarjo sering melampiaskan amarahnya kepada Jumiati. Terutama setelah beberapa tahun menikah, mereka tidak dikaruniai anak lagi. Setiap kali ia memandang Jumiati, bayangan bayi mengerikan yang ia bunuh terus menghantui pikirannya. Dan dalam keputusasaannya, ia mulai menyalahkan Lastri atas nasib buruk yang menimpa keluarga mereka. Ini semua salahmu, Lastri. Kau dan ritual goibmu. Lihat apa yang terjadi pada anak kita. Soekarjo sering mengumpat dengan nada tinggi. Matanya berkilat penuh kemarahan setiap kali melihat Jumiati. Lastri hanya bisa menangis diam-diam sambil merangkul Jumiati yang tak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku hanya ingin memberikanmu anak, Mas. Aku tidak tahu ini akan terjadi, jawabnya pelan. Suaranya tersendat oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. Hari-hari Jumiati dipenuhi dengan kekerasan dan penghinaan dari ayahnya. Setiap kali ia berbuat salah, sesederhana memecahkan piring atau tidak menjawab saat dipanggil, Soekarjo akan menghukumnya dengan cambukan atau tendangan. Namun Jumiati tidak pernah menangis di hadapan ayahnya. Ia hanya menangis di malam hari, saat suasana rumah berubah mencekam dan dingin. Pada suatu malam, ketika Soekarjo marah besar karena menemukan Jumiati bermain piano tua di ruang tamu, ia langsung menghampirinya dengan emosi yang memuncak. Anak tolol, apa yang kau lakukan? Soekarjo menerjang ke arah Jumiati yang duduk di depan piano dengan tangan yang gemetar. Jumiati hanya menatap ayahnya dengan mata yang kosong. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya bukan lagi tatapan anak yang ketakutan, melainkan tatapan yang dingin dan penuh amarah tersembunyi. Dengan kecepatan yang tak terduga, ia meraih pisau yang entah dari mana datangnya, lalu melayangkan pisau itu ke arah Soekarjo. Soekarjo mundur dengan terkejut, nyaris terkena sabetan pisau. Astaga, kau gila. Anak ini benar-benar iblis, teriaknya sambil menahan tangannya yang sedikit terluka. Dalam kemarahan dan ketakutan, Soekarjo menarik pisau itu dari tangan Jumiati dan mendorongnya keras hingga gadis kecil itu terjatuh ke lantai. Jumiati tidak menangis, meski tubuh kecilnya terbaring. Ia hanya terdiam, mengerang pelan sambil meringkuk di lantai.
Namun malam itu meninggalkan tanda besar di benak Soekarjo. Ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dalam diri anaknya. Lastri yang mendengar keributan itu segera berlari ke ruang tamu. Wajahnya pucat melihat Jumiati berbaring di lantai dan Soekarjo yang berdiri dengan pisau di tangannya. "Mas, apa yang kau lakukan?" serunya panik. "Dia nyaris membunuhku. Anak ini bukan anak kita. Dia sesuatu yang lain." Soekarjo membentak. Nafasnya terengah-engah. Tapi Lastri hanya bisa memeluk Jumiati yang diam tak bereaksi. Namun keanehan Jumiati tidak berhenti di sana. Pada malam-malam berikutnya, Bosum, pengasuh yang setia melayani keluarga itu, mulai merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Suatu malam Bosum terbangun oleh suara yang mencurigakan dari arah kandang ayam. Awalnya ia mengira ada pencuri yang masuk ke rumah. Tapi saat ia mendekati kandang, ia melihat sosok kecil bergerak di antara ayam-ayam itu. Dengan langkah hati-hati, Bosum mendekat, mencoba melihat lebih jelas, dan di sanalah, dalam cahaya redup bulan, ia melihat Jumiati sedang duduk di tengah-tengah kandang, memegang seekor ayam hidup di tangannya. Yang lebih mengejutkan, Jumiati tampak sedang menggigit leher ayam itu. Darah menetes dari mulutnya, sementara ayam itu berteriak keras, meronta-ronta sebelum akhirnya mati. Bosum terdiam, seluruh tubuhnya gemetar melihat pemandangan itu. Jumiati kemudian melanjutkan dengan memakan ayam itu, mencabik-cabik dagingnya seperti binatang buas. Ya Allah, apa yang terjadi pada anak ini?" Bisik Bosum ketakutan, perlahan-lahan mundur tanpa suara. Tidak berani mendekat lebih jauh. Keesokan paginya, Bosum menemui Lastri dengan wajah pucat. "Nyonya, saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya tidak sanggup lagi." Suaranya gemetar, hampir menangis. Lastri menatapnya heran. "Kenapa, Mbok? Ada apa?" "Anak Nyonya, dia bukan anak biasa. Saya melihat sendiri, Nyonya. Jumiati. Dia makan ayam hidup di kandang tadi malam. Dia bukan manusia lagi." Lastri terkejut mendengar pengakuan Bosum, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu yang jahat telah merasuki putrinya sejak malam kelahirannya. Sesuatu yang terus tumbuh bersama Jumiati, semakin kuat setiap harinya. Soekarjo yang mendengar percakapan itu, hanya bisa menatap Lastri dengan penuh kebencian dan penyesalan. "Kau lihat Lastri, apa yang sudah kau perbuat? Ini semua salahmu. Anak itu, dia iblis yang kau bawa ke dalam rumah kita." Namun meskipun mereka berdua tahu bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Jumiati adalah anak mereka, dan mereka harus menghadapi teror yang semakin hari semakin nyata dalam kehidupan mereka. Dan malam-malam yang lebih gelap masih menunggu di depan. Sejak insiden di kandang ayam, rumah besar Lastri dan Soekarjo berubah menjadi tempat yang sunyi, namun dipenuhi aura ketakutan. Semua pembantu mulai berhenti bekerja satu persatu, termasuk Bosum yang sudah tak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Namun teror belum selesai. Satu nama mulai sering terdengar dari mulut Jumiati, yaitu Jumari. Satu malam yang kelam, saat Lastri hendak menidurkan Jumiati, putrinya yang selama ini dikenal patuh dan pendiam, tiba-tiba berbicara dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ibu, kenapa ayah selalu marah padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Itu Jumari yang melakukannya." Lastri terdiam, merasa bingung. "Jumari? Siapa Jumari, Nak?" Dengan suara pelan, hatinya mulai cemas. "Dia teman saya. Dia sering datang saat malam. Dia tinggal di kamar belakang, dan dia yang menyuruh saya melakukan semuanya." Mata Jumiati menatap Lastri dengan ekspresi kosong, yang membuat ibunya merinding. Lastri tahu rumah itu tidak memiliki kamar belakang. Ia terdiam beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Siapa Jumari? Dan mengapa Jumiati terus menyebut nama itu? Perlahan Jumiati mulai menyalahkan segala perilaku aneh dan mengerikan yang ia lakukan,
kepada sosok misterius bernama Jumari. Jika ditanya mengapa ia melakukannya, Jumiati selalu berkata bahwa itu perintah Jumari. Sukarjo yang mendengar ini semakin terbakar amarahnya. Ini hanya alasan. Anak ini memang jahat sejak lahir. Bentangnya setiap kali Lastri mencoba menyampaikan kekhawatirannya. Beberapa minggu kemudian desa mulai merasa resah dengan tingkah laku Jumiati. Anak-anak desa menghindarinya karena ia dianggap aneh dan menakutkan. Namun ada sekelompok anak laki-laki yang selalu mengejek dan mengganggunya setiap kali ia bermain di luar rumah. Lastri seringkali mendengar tangis Jumiati saat ia pulang dengan tubuh penuh kotoran dan luka-luka kecil. Kenapa kamu main dengan mereka lagi, Jumiati? Bukankah mereka selalu menyakitimu? Tanya Lastri suatu malam. Dengan lembut mencoba menenangkan putrinya yang menangis. Jumari bilang, aku harus tetap main dengan mereka. Jawab Jumiati dengan suara serak. Dia bilang, dia akan membalas mereka jika mereka terus menyakitiku. Lastri merasa ngeri mendengar itu, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Firasat buruk semakin menyelimuti pikirannya. Beberapa hari kemudian, teror yang lebih besar datang. Jumiati tiba-tiba menghilang dari rumah saat malam tiba. Lastri dan Sukarjo mencarinya ke seluruh desa dengan panik, bertanya pada tetangga dan warga desa lainnya. Pencarian berlanjut hingga pagi, namun tidak ada jejak Jumiati dimanapun. Pagi harinya, Jumiati tiba-tiba pulang sendiri dengan pakaian yang compang-camping, kotor, dan penuh luka. Sukarjo yang marah besar karena putrinya kabur langsung mengajarnya tanpa ampun. Anak tidak tahu diri, berani kabur dari rumah. Sukarjo memukul Jumiati habis-habisan, meski Lastri berusaha melerai. Namun Jumiati hanya menerima hukuman itu tanpa menangis sedikit pun. Ketika Sukarjo akhirnya berhenti memukul, Jumiati menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Jumari sudah tahu semuanya, ayah. Dia akan membuat ayah menyesal. Sukarjo terdiam, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam ucapan putrinya. Sesuatu yang dingin dan mengancam. Namun ia mengabaikannya, merasa bahwa Jumiati hanya berbohong. Tak lama setelah kejadian itu, kabar mengerikan menyebar ke seluruh desa. Beberapa anak laki-laki yang sering merundung Jumiati ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Tubuh mereka hancur dan penuh luka-luka, seakan-akan diserang oleh sesuatu yang bukan manusia. Darah tercacar di sekitar tubuh mereka, dan wajah-wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Para penduduk desa langsung geger dan ketakutan. Salah seorang penduduk desa yang pertama kali menemukan mayat itu segera melapor kepada kepala desa. Ini bukan perbuatan manusia biasa. Ada sesuatu yang jahat di desa ini. Serunya dengan suara gemetar. Dalam sekejap desas-desus menyebar bahwa kematian anak-anak itu ada hubungannya dengan Jumiati. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat Jumiati berada di dekat tempat kejadian sebelum kematian terjadi. Penduduk desa mulai berbisik-bisik menyalahkan keluarga Lastri dan Sukarjo atas kejadian tragis ini. Lastri semakin takut dengan apa yang sedang terjadi. Sukarjo yang sudah lama tidak lagi mempercayai putrinya mulai benar-benar meyakini bahwa Jumiati terlibat dalam kematian anak-anak itu. Ia ingat ucapan Jumiati sebelumnya tentang Jumari yang akan membalas dendam. Ini perbuatan anak itu, Lastri. Kau lihat sekarang, dia sudah membunuh. Ini semua salahmu. Kau yang memanggil iblis ke dalam rumah ini. Sukarjo mengamuk, wajahnya memerah karena marah dan ketakutan. Ia mulai kehilangan kendali atas emosinya, menyalahkan Lastri dari ritual goib yang pernah dilakukannya bertahun-tahun lalu. Lastri tidak bisa menjawab. Di dalam hatinya ia merasa ngeri, tidak hanya pada Jumiati, tetapi juga pada dirinya sendiri. Apakah benar semua ini terjadi karena keputusan kelam yang pernah ia buat di malam purnama itu? Apakah benar bahwa Jumari, sosok yang tidak pernah mereka kenal, telah datang sebagai akibat dari kesepakatan yang ia buat dengan dukun waktu itu? Ketika malam tiba, Jumiati kembali berbicara dengan ibunya, seperti yang biasa ia lakukan setiap kali Sukarjo selesai memarahinya.
Bu, Jumari bilang akan datang malam ini. Dia ingin bertemu dengan ayah. Katanya dengan nada datar, tanpa ekspresi. Lastri merasakan dingin yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah seluruh dunia menahan nafas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Dan teror Jumari pun mulai menjadi nyata di rumah keluarga itu. Soekarjo tidak bisa lagi menahan rasa takut yang menggerogoti dirinya. Malam demi malam teror semakin nyata, dan sosok Jumari yang sering disebut Jumiati telah mengacaukan hidupnya. Setelah kematian anak-anak di desa, Soekarjo tahu ini bukan lagi masalah biasa. Rasa bersalah dan ketakutan menguasai pikirannya, dan ia merasa harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Pada suatu pagi yang suram, Soekarjo memutuskan untuk kembali menemui dukun yang dulu membantu Lastri. Dukun itu tinggal di desa seberang, di sebuah gubuk tua di tengah hutan kecil. Meski hatinya dipenuhi keraguan, Soekarjo merasa tidak punya pilihan lain. Ia menaiki kudanya dan menempuh perjalanan panjang ke tempat itu, berharap dukun tersebut bisa memberikan penjelasan atau bahkan solusi untuk mengakhiri mimpi buruk yang menghantui keluarganya. Saat tiba di gubuk dukun, Soekarjo disambut oleh asap tebal dari dupa yang mengepul di sekitar pintu masuk. Sang dukun, yang dulu tampak menakutkan namun penuh wibawa, kini terlihat lebih tua dan lelah. Wajahnya keriput dan matanya seolah menembus sukma Soekarjo. "Aku sudah tahu kau akan datang," kata sang dukun tanpa perlu Soekarjo menjelaskan apapun. "Kau datang untuk bertanya tentang anakmu dan Jumari." Mendengar nama itu, Soekarjo merasa ada yang menekan dadanya. Ia berusaha menahan gemetar di tubuhnya dan hanya mengangguk perlahan. "Anakmu bukanlah anak biasa, Soekarjo," lanjut dukun itu dengan suara berat. "Ketika Lastri memohon bantuan untuk bisa hamil, aku mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar. Namun dalam keputusasaannya, ia menerima segalanya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Anak yang lahir dari perjanjian goib selalu membawa entitas lain bersamanya." Soekarjo mengerutkan kening, tidak memahami sepenuhnya. "Entitas? Apa maksudmu Jumari?" Dukun itu mengangguk. "Jumari adalah bayangan dari Jumiati, sosok yang lahir bersamanya dalam dunia yang tak terlihat. Ia bukan hanya sekedar teman imajiner seperti yang dikatakan anakmu. Dia adalah entitas goib yang menyatu dengan jiwa Jumiati, mengambil wujud fisik melalui pengorbanan yang telah kau lakukan. Jumari tidak bisa dipisahkan dari anakmu, dan dia semakin kuat seiring bertambahnya usia Jumiati." Kata-kata dukun itu mengiris Soekarjo seperti pisau. "Pengorbanan? Maksudmu anak yang lahir cacat, yang aku bunuh saat kelahirannya?" Dukun itu menatap Soekarjo dengan tajam, seakan mengerti rasa bersalah yang dipikul oleh lelaki itu selama bertahun-tahun. "Iya Soekarjo, bayi yang kau bunuh adalah bagian dari perjanjian itu. Kau telah membunuh satu sisi dari entitas itu, tapi kau tidak menghilangkannya. Ia hanya berubah, bersembunyi dalam bayang-bayang Jumiati, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali." Soekarjo merasa pusing. Semua penjelasan ini membuatnya semakin terpuruk dalam kesalahan masa lalu. Ia mengingat malam mengerikan itu ketika dalam kepanikannya, ia membunuh bayi yang terlihat seperti gumpalan ari-ari hidup. Sejak saat itu ia selalu merasa bahwa sesuatu yang tidak normal telah merasuk dalam keluarganya. "Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana aku menghentikan ini?" tanya Soekarjo. Suaranya bergetar dengan harapan yang mulai sirna. Sang dukun terdiam sesaat, seolah menimbang-nimbang jawabannya. "Tidak ada yang bisa menghentikan Jumari dengan cara biasa. Kau sudah terlalu dalam perjanjian ini. Namun ada satu cara. Kau harus menghadapi Jumari dan Jumiati secara langsung. Tapi ini sangat berbahaya. Jika Jumari berhasil menguasai Jumiati sepenuhnya, maka putrimu akan hilang selamanya." Soekarjo terenyak. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa membiarkan Jumiati diambil oleh makhluk itu."
Dukun itu mengambil segenggam tanah dari lantai gubuknya dan menaruhnya dalam mangkuk kecil. Kemudian menambahkan beberapa rempah yang berbau tajam. Kau harus siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin pada akhirnya pengorbanan yang lebih besar akan diperlukan. Kembalilah dan bersiaplah. Aku akan memberimu sesuatu untuk menahan pengaruh Jumari sementara waktu. Tapi waktu kita semakin sedikit. Saat Soekarjo kembali ke rumah, suasana sudah jauh lebih buruk daripada saat dia pergi. Langit gelap menggantung di atas rumah besar itu, dan angin kencang bertiup, seolah-olah alam pun merasakan teror yang telah menguasai keluarga itu. Ketika Soekarjo masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Pak Sukir, orang kepercayaannya yang selalu menjaga rumah, tergeletak di ruang tamu dengan leher nyaris putus. Darah berceceran di seluruh lantai, membuat tempat itu tampak seperti arena pembantaian. Soekarjo berlari ke dalam kamar mencari Lastri. Namun saat ia tiba di pintu kamar, matanya tertuju pada sosok istrinya yang terbaring di tempat tidur dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Lastri masih bernafas, tetapi lemah dan tak berdaya. Tubuhnya penuh luka sayatan dan darah mengalir deras dari pelipisnya. "Lastri!" Soekarjo berteriak, berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan istrinya yang dingin. Dengan suara lirih dan nafas tersengal-sengal, Lastri berkata, "Jumiati, dia, Jumari, mereka bersama. Cari dia, selamatkan Jumiati." Soekarjo mencengkeram tangan Lastri erat-erat, tetapi Lastri kehilangan kesadaran sebelum bisa mengatakan lebih banyak. Soekarjo tahu bahwa ini bukan lagi sekedar gangguan. Jumiati telah hilang, dan Jumari mungkin telah sepenuhnya menguasai tubuh putrinya. Dengan hati yang berat, Soekarjo menyadari bahwa ini mungkin akhir dari segalanya, atau awal dari teror yang lebih besar. Panik menyelimuti desa setelah malam yang penuh darah. Lastri dirawat dalam keadaan kritis, sementara Jumiati hilang tanpa jejak. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Soekarjo tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dia harus menemukan putrinya, apapun resikonya. Pada pagi yang suram, Soekarjo mengumpulkan beberapa lelaki desa di depan rumahnya. Mereka tampak ragu, meski membawa obor, parang, dan senjata seadanya. Masyarakat desa telah mendengar bisik-bisik tentang Jumiati dan Jumari, sosok gaib yang semakin menjadi-jadi di desa mereka. Mereka semua tahu ini bukan pencarian biasa. "Kita harus menemukannya," ujar Soekarjo dengan suara serak. Matanya menunjukkan campuran antara ketakutan dan tekad. "Jumiati, dia bukan dirinya lagi, tapi dia masih anakku. Aku akan membawanya pulang." Warga desa menunduk dalam diam. Meski takut, beberapa orang yang loyal kepada Soekarjo mulai bergerak. Mereka menyisir desa, berjalan dalam kelompok kecil menuju hutan, kebun, dan tebing di sekitar desa. Matahari tertutup awan tebal, menambah suasana kelam yang menggantung di atas mereka. Waktu terus berjalan, tetapi jejak Jumiati tetap tidak ditemukan. Setiap bayangan, setiap hembusan angin, terasa seperti mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Soekarjo berjalan lebih jauh ke arah kebun jagungnya sendiri, di mana dia yakin bahwa entitas goib seperti Jumari bisa bersembunyi di antara tanaman yang tinggi dan rapat. Dalam keheningan yang mencekam hanya terdengar derap langkah kaki yang ragu-ragu dan sesekali suara gemerisik angin yang menerpa dedaunan. Di tengah kebun jagung yang luas itu, Soekarjo merasa ada sesuatu yang salah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Instingnya mengatakan bahwa bahaya sedang mengintai. "Jumiati!" teriak Soekarjo. Suaranya memecah kesunyian. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berembus. Ketika ia terus melangkah, tiba-tiba ada suara gemerisik di antara batang-batang jagung. Soekarjo berhenti sejenak, matanya menyapu area di sekelilingnya. "Jumari!" teriaknya lagi. Kali ini suaranya mengguncang udara yang terasa semakin berat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kebun jagung, sesuatu melesat keluar. Soekarjo tidak sempat bereaksi saat tubuhnya ditarik ke dalam gulungan tanaman jagung yang tinggi. Jeritan singkatnya terdengar di udara
sebelum terendam oleh hening yang mencekam. Beberapa jam kemudian, salah satu kelompok warga desa menemukan tubuh Soekarjo di tengah kebun jagung. Pemandangannya begitu mengerikan, hingga beberapa orang langsung jatuh pingsan. Soekarjo ditemukan dengan kedua matanya tertusuk kayu yang menembus kepalanya. Darahnya menggenang di sekitar tubuh yang tak lagi bernyawa. Tatapan mata kosong seolah menyaksikan teror yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Warga yang menemukan tubuh Soekarjo segera menunduk ketakutan. Jeritan mereka memecah keheningan desa, memanggil penduduk lainnya dalam waktu singkat. Kabar tentang kematian tragis Soekarjo menyebar cepat, mengguncang seluruh desa. Lastri yang masih terbaring lemah di rumah, menerima berita itu dengan tangisan yang tak terbendung. Di dalam hatinya ia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Kehidupan yang dulu mereka bangun bersama, kebun, peternakan, rumah besar mereka, sekarang hanya menjadi kenangan kelam yang dihantui oleh entitas goib yang pernah ia undang ke dalam hidupnya. Jumiati yang hilang dalam kegelapan malam tidak pernah ditemukan. Desas-desus beredar bahwa Jumari telah mengambilnya, membawa Jumiati ke dunia yang tidak bisa dijangkau manusia. Desa itu pun mulai ditinggalkan oleh penduduknya satu persatu, tidak sanggup menghadapi teror yang terus berlanjut. Di balik kebun jagung yang kini ditinggalkan, sesekali terdengar bisikan angin yang aneh, membawa suara tangis halus seorang anak kecil yang seolah memanggil dari dunia lain. Entah apakah itu Jumiati, Jumari, atau sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Tak seorang pun yang berani mendekat untuk mencari tahu. Kematian Soekarjo menandai akhir dari segalanya. Namun bagi desa itu, teror Jumari terus hidup dalam bayang-bayang. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.